Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan market hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, hari kemarin. Jadi untuk hari Jumat, biasanya kita tidak langsung membuat After Market Close karena agak santai, apalagi ini mau masuk libur ya. Nanti kita lihat jadwal libur bursa pengumuman dari IDX. Hari Jumat kemarin adalah hari trading ke-236 dan kemarin kita ada 2 alert yaitu RPPF dan Mintratel. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk saja ke trading snapshot. Kalau lihat sentimen, kalau kita nonton di Bloomberg ya gitu atau baca-baca berita makroekonomi, masih sentimennya terkait dengan respon suku bunga. Jadi beberapa negara mengikuti, mungkin mereka akan melihat bagaimana respon The Fed menindaklanjuti. Kemarin asumsinya adalah The Fed, Bank Sentral Amerika akan dovish ya. Dovish itu artinya tidak garang. Kalau hawkish itu seperti elang, dovish itu seperti merpati. Gitulah kalau kita belajar makro. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat kemarin tuh ada opening gap up, dia opening gap up, lalu naik kencang ke atas, turun, dekat mau menuju pre-closingnya dia naik, tapi di pre-closingnya tidak ada tarikan apa-apa, kita tutup 0,39. Nanti ini juga akan berdampak ke rotasi bintang relatif terhadap komposit, karena kompositnya naik ya. Kita 0,39 naik, di mana value transaksi kita cukup tinggi, 15 triliun. Biasanya ini kalau mereka masuk ke big cap atau dengan yang sahamnya nilainya tinggi, maka valuasi transaksinya tinggi. Di sini untuk pasar reguler dia tercatat sebagai net buy ya, tapi di sini net sell. Nanti saya cek lagi, ini benar nggak? Mudah-mudahan benar ya Bapak Ibu, nanti saya cek lagi di pasar reguler. Nah, net buy-nya mereka masuk besar di BBRI dan BBCA. Wajar biasanya kalau banyak masuk di BBCA, kan BBRI, dan total value-nya juga tinggi, tapi nanti volumenya juga tidak terlalu tinggi. Berbeda kalau mereka masuk 200 miliar di Goto, itu lembarnya volumenya sangat besar di HSG-nya. Oke, di sini ada BBNI juga, tapi tidak signifikan. Sampai Telkom dia tidak signifikan. Net buy 5 besarnya. Untuk net sell asing itu paling besar di MDKA, tapi di bawah 100 miliar, jadi tidak terus signifikan. Pendorongnya adalah basic material, financial, dan cyclical. Year to date transaksi value-nya adalah 29% untuk lokal. Untuk asing lokalnya lumayan besar, 71 ya dari value-nya. Jadi 15 triliun ini asing lokalnya 71%. Dia net sell-nya di all market-nya hanya di bawah 1 miliar. Berapa nih? 68 ya, 68 miliar ya Bapak Ibu. Jadi kecil saja di bawah 100 miliar. Oke, itu Bapak Ibu untuk trading snapshot-nya. Mari kita lihat, ini alertnya untuk tanggal 2 Desember, Bapak Ibu ada LPPF mulai jam 10. Jadi alert robot big data analysis ini mulai munculnya jam 10. Walaupun dia sudah naik jam 9:05, begitu market buka langsung naik, dia tidak akan langsung mengeluarkan alert. Dan biasanya kalau alertnya awal-awal itu cukup riskan, sebab bisa saja dia naik tinggi, lalu di pre-closingnya disembelih di profit taking oleh beberapa pihak ya Bapak Ibu yang mengendalikan market. Oke, lalu kita ada juga MTEL, kedua saham ini nanti kita akan lihat. Rata-rata tidak jauh nih langsung naik Bapak Ibu ya, MTEL dan FPPF kira-kira 1 jam pertama setelah market stabil dia mengeluarkan alert. Oke, jadi alert ini background-nya adalah machine learning Bapak Ibu, karena dia masih learning ya, deep learning istilahnya, maka dia harus kita analisa ulang ya, jangan percaya 100% juga dengan machine learning karena mereka tidak punya intuisi. Oke, dia terkirim ke Telegram bot, Delcon bot Bapak Ibu, ini dia alamatnya. Bapak Ibu bisa juga nanti akses robotnya, ada di deskripsi video, Bapak Ibu langsung saja gunakan, nanti kita sama-sama melakukan analisa. Jadi di video ini ya Bapak Ibu, kita sama-sama melakukan analisa. Telegram channelnya ada di sini, alamatnya juga ada di deskripsi video, websitenya silahkan dikunjungi, sosial media juga ada di deskripsi video lebih detail. Jangan lupa untuk subscribe atau share channel YouTube ini, semoga
bermanfaat. Juga di-like juga ya kalau yang bermanfaat. Oke, baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham, karena di video ini saya akan sharing bagaimana cara menganalisa saham. Kita akan pilih dari rekomendasi robotnya ya, dari alert robot, dari big data analysis kita analisa. Mungkin saja nanti Bapak Ibu yang dianalisa antara lain ada salah satu LPPF dan MTEL yang detailnya ya, dua-dua akan kita bahas. Tetapi mungkin Bapak Ibu tidak berminat untuk LPPF dan MTEL. Bapak Ibu bisa analisa saham lain tapi caranya sama ya. Jadi kita akan lakukan step by step. Ya Bapak Ibu, catatannya namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin saja pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, ada istilahnya MPL ya, MPL. MPL itu adalah maximum pain level. Jadi mungkin pengalaman kita berbeda, mungkin ya apa yang kita alami berbeda. Mungkin ada yang pernah mengalami market sangat perih ya, sangat turun dalam seperti pandemi kemarin. Kita sudah tahu, sudah mengalami pahit-pahitnya di pasar saham seperti apa, pom-pom bandar seperti apa, manipulasi market seperti apa. Ada yang belum pernah mengalami itu ya, ada yang masuk dengan beginner luck. Jadi pas masuk beli profit, jadi merasa gampang. Jadi mungkin itu berbeda. Juga kapital kita mungkin berbeda, plan kita juga berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Itu penting sekali di disclaimer ini. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Ya, prinsipnya adalah jangan pernah percaya analisa siapapun, YouTuber siapapun, artis saham siapapun, siapapun lah ya, jangan percaya. Percaya dengan analisa Bapak Ibu sendiri disebut dengan first opinion. Caranya apa? Bapak Ibu lakukan sendiri. Belajar cara melakukan analisa saham, cari tool yang mungkin cocok, simple, mudah, lalu belajar. Nah, yang analisa orang lain tuh dengarkan boleh, tonton boleh, tapi jadikan saja sebagai second opinion dan pelajari, ambil yang baiknya. Kalau nggak cocok, jangan. Oke, jadi disclaimer-nya adalah Tayor trade at your own risk. Ya, setelah Bapak Ibu punya analisa sendiri, bikin trading plan-nya, hitung money manajemennya, dan disiplin dengan trading plan masing-masing. Oke, itu saja disclaimer-nya, penting saya sampaikan. Jadi disclaimer lainnya on ya Bapak Ibu. Trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Kita hari ini sudah mulai masuk akhir bulan Bapak Ibu, kita akan libur lumayan ya panjangnya. Sabtu Minggu, Senin, Selasa kita ada libur bersama termasuk RNA. Selamat merayakan Natal bagi yang merayakan Bapak Ibu. Dia hari bursa plannya hari bursa kita 239 ya sehari ini berapa tadi? 236. Jadi 3 hari lagi. 3 hari lagi kita akan selesai. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang berlibur, nanti kita akan mengalami market volumenya berkurang karena sudah pada berlibur. Bagi yang berlibur, sekali lagi saya ingatkan, stop loss. Stop loss dijaga, karena IHSG-nya sudah naik. Bulan Desember ini, akhir bulan November sudah naik kencang. Takutnya dia profit taking ya gitu. Akhirnya profit taking bisa jadi Januari lanjut profit taking. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba kita sudah profit, kita pulang liburan jadi minus pula gitu. Oke, kalau nggak mau stop loss-nya pasang full, mungkin stop loss 20-30% supaya ada cash, nanti kalaupun turun kita bisa buyback di bawah dengan cash yang hasil stop loss. Itu saja, jadi pengalaman saya memang begitu. Pas saat libur itu kita lupa, jadi ada bandar atau sekelompok orang yang mengambil profit taking dari kondisi market yang mereka bisa kendalikan. Oke, ya terutama saham yang sudah naik-naik tinggi ya Bapak Ibu. Itu dia, nanti kita tinggal hari Rabu, Kamis, Jumat, hari trading kita di tahun ini, tinggal 3 hari lagi. Nah, karena kita akan berlibur, minggu depan juga mungkin hanya 3 hari market, maka untuk weekly stock analysis kita akan lakukan, mungkin ini yang terakhir, silakan Bapak Ibu vote ya. Jadi saham-saham yang muncul mulai tanggal 18 Desember sampai 21 Desember kita pilih, jadi mulai AGI sampai TINS. Ini berdasarkan yang terpilih ya Bapak Ibu. Jadi dari alert tanggal 18 sampai 21 kita pilih 10. Silakan Bapak Ibu vote. Nanti kita akan pilih 5 terbanyak vote-nya untuk dianalisa. Silakan Bapak Ibu. Bismillah, ini ada banyak, ada 10 ya. Jadi
Karena batas maksimum untuk bikin voting di Telegram channel adalah 10. Nanti linknya ada di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu join Telegram channelnya, vote di sana. Nanti kita tunggu. Mungkin tidak besok, ya. Jadi tidak buru-buru juga karena market baru buka hari Selasa kan, hari Senin libur, Selasa libur ya Bapak Ibu. Jadi Rabu antara itulah untuk market buka hari Rabu. Jadi nikmati dulu lah liburnya. Silakan Bapak Ibu. Jadi waktunya agak panjang ini untuk voting. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video. Bapak Ibu bisa juga langsung join, langsung akses. Ada trialnya. Jadi di video ini kita akan sharing bagaimana cara menganalisa saham. Kita pilih yang tidak saja dari yang Alert Robot. Kita akan step by step. Jadi saran saya Bapak Ibu, karena kita belajar sama-sama, kalau saya lakukan misalnya saya ketik perintah, Bapak Ibu ikuti perintahnya lalu dengarkan penjelasannya. Saham itu dari pengalaman saya, ya sudah 18 tahun di pasar saham Indonesia, pergerakannya begitu-begitu saja ya. Jadi kita ada sedikit karakteristiknya, harus mengenal karakter saham tersebut, terutama nanti kita akan bahas berdasarkan mazhab volume price analysis ya. Bapak Ibu sudah ada tutorial juga. Bagi yang pertama kali mengakses robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Ini adalah perintah-perintah yang tersedia di robot. Jadi kalau Bapak Ibu cek, Pak saya mau ini, atau Pak saya mau bandarmologi yang versi, Pak saya mau lihat saham terhadap posisi planet Jupiter sama Venus. Tidak ada di sini. Siklusnya nggak ada, tidak tersedia. Jadi di sini ada. Lalu Bapak Ibu kalau mau paham, Bapak Ibu nontonlah cara analisanya atau teorinya. Di sini ada tutorial. Nah, Bapak Ibu ketik tutorialnya. Di sini ada beberapa yang masih kita selamatin karena dulu banyak hilang. Jadi di sini intinya masih ada. Misalnya Bapak Ibu ingin belajar tentang volume price analysis, ini sudah ada ya, sinyal-sinyal VPA sudah ada. Lalu beberapa tutorial tentang CRM, PVM nanti yang kita lakukan masih ada ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan mulai after market close-nya dengan mengecek apa saja alert. Jadi step pertama yang kita lakukan adalah setelah after market close ada kita cek alert ya. Memastikan saja ya. Jadi alertnya tanggal 22 adalah LPPF MTEL mulai tanggal 21 sampai 18 ini dia dipilih menjadi weekly analysis, silahkan di vote. Lalu kita akan setelah itu kita akan cek juga rekom. Jadi alert robot ini dia intraday ya, selama market buka istilahnya. Jadi selama market buka nanti Bapak Ibu akan lihat dia memberikan rekomendasi. Tetapi biasanya kalau saya akan mencari saham yang keluar di alertnya, juga keluar di rekom, keluar di screening saham yang lainnya. Kita cari screening berikutnya dengan rekom. Rekom ini bedanya dia end of day. Jadi setelah market tutup, dia fix, tidak berubah. Kalau tadi big data analysis, misalnya dia keluar jam 10, jam 3 sore bisa disembelih oleh market badarnya ya, di supply-nya masuk, dibanting lagi bisa saja. Nah, kalau rekom dia tidak. Dia sudah fix karena pakai data end of day, dan ini adalah quantitative trading yang biasa saya gunakan. Oke, tanggalnya sudah benar, tanggal 22. Untuk view volume price, dia yang keluar sinyalnya adalah MMIX ya. Jadi MMIX bisa diperhatikan, lalu BDT-nya juga ada LPPF, ada alert MMIX juga. Lalu kita lihat di sini untuk candle pattern atau price action berdasarkan buku Steve Nissen. Ini kita ada beberapa BBNI bagus ya, BSD Budi Sarami ya, ini untuk price action. MPMX potensial reversal. Oke, di sini ada nggak kita yang alert? Tidak ada ya. SMRA bearish engulfing. SMS bullish engulfing. SMDR bearish dia ya. Oke, sekarang kita lihat Rocket Jet, Excel sampai PF MTEL. Jadi yang alert kita muncul juga di sini. LPF MTEL juga bagus, mungkin dua-duanya bisa dibahas nih. Excel, Golden Cross, jadi Excel, LPF MTEL ini bisa bagus nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tertarik dengan tidak tertarik dengan LPPF atau MTEL, tapi tertarik dengan Excel. Bisa saja, caranya sama nanti analisanya. Oke, kita lihat juga di saham ledakan volume, SCR Vibum ya. Jadi ini favorit saya nih, kalau muncul di sini. Ini ada Dinar, LPPF dan MTEL. Alert kita muncul di dua-dua ya.
Ini bingung nih kalau begini, yang mana mau kita bahas detail. Bisa saja bahas dua-duanya, tapi takut nanti waktunya kelamaan. Nah, ini ada Dinar juga, Bang Dinar. Ini saya tidak terlalu paham bagaimana sahamnya. Coba kita cek. VPA, biasanya kalau di luar Kompas 100 saya tidak terlalu suka. VPA, DNAR. Dia tidak ada alert karena bukan Kompas 100. Oh gitu ya, jadi kalau nggak Kompas 100 itu bentuk-bentuk sahamnya memang tidak sulit untuk mengikuti struktur Wyckoff atau mengikuti volume price analysis. Oke, kita lihat juga sekarang SCR Extreme. Mungkin ada saham-saham Bapak Ibu yang sudah ekstrim, artinya berhati-hati kalau udah ekstrimnya, atau bersiap-siap. Kalau dia grid, extreme grid, berhati-hati, mungkin supply-nya akan masuk. Karena sudah naiknya terlalu tinggi atau terlalu greedy. Kalau dia sudah, Bapak Ibu punya saham yang ekstrim fear, nah ini siap-siap juga. Kalau ketemu zona demand pakai chart VBP, kita bisa buy on weakness di sana. Ya, ini dia screeningnya. Oke, kita ada 29 saham. ADI sudah fear ya Bapak Ibu. Avia nih sudah fear nih. Apalagi PTPP juga fear, dia American sentimennya jelek sekali nih gara-gara Pak D ini ya, Pak Lurah memaksa untuk mereka mengenjot, ya itulah, nggak usah saya lanjutin. Argo masih extreme grid, luar biasa nih Agro nih ya. Ini belum ada koreksi nih ya. Lalu saham-saham ini, jadi kalau di luar Kompas 100 saya tidak terlalu tertarik nih. Oke, sekarang kita juga lihat SCR Panic. Untuk rotasi bintang, pusat rotasinya adalah composite, screeningnya. Siapa tahu ada saham alert di Panic yang mungkin bergerak ke Hope. Sehabis Panic terbitlah Hope. Kita Avia ada di Panic Bapak Ibu di sini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu punya saham ya, nanti dicek detail. HMSP, Panic, LPPF, mana LPPF? Nggak ada di sini LPPF. Di mana LPPF? Mungkin dia tidak ada di sini. Sekarang MTEL. MTEL juga tidak ada ya. MT Hub ini Panic nih Bapak Ibu. Wika Panic. Kalau Wika ini kan sudah di suspend. Oke. Sekarang kita akan lihat SCR Hope ya. Ada saham-saham yang Hope mungkin segera bergerak ke grid. Saham-saham penuh harapan. BPCA, BSD, Mika, dan RMKE dia adalah saham-saham yang berada di Hope ya. Bapak silakan cek. Mungkin dia akan bergerak ke grid. Oke. Kalau Bapak Ibu mau cari saham-saham under value pakai SCR UVAL ya. Tapi ini saya tidak terlalu menjadi acuan karena saya tidak terlalu suka dengan modelingnya karena pakai asumsi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di chart trend. Misalnya apa ini? Era katanya 15%, ya cek aja di sini. Pakai tren era ya, pakai tren era. Kita mau konfirmasi, benar nggak di under value ya? Era under value? Ya, karena ada modelnya itu under value. Oke. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan pembahasan komposit dulu. Kenapa kita bahas komposit? Karena komposit ini dia merupakan acuan. Jadi misalnya kalau kita beli reksadana, maka fund manager akan bilang, oke, sahamnya beat the market. Jadi dia lebih tinggi dari market gitu. Jadi bisa membanggakan. Oke, kita lihat dulu VPA, jangan VPA. Kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi untuk indeks kita tidak pakai IHSG namanya. Kalau di sini namanya Composite. Oke. Saat ini Composite sedang berada di grid. Artinya kalau grid artinya saat ini ya, pakai data daily, end of day tanggal 22, demand lebih besar daripada supply. Oke, kalau demand-nya masuk terus atau sangat greedy, dia nanti masuk ke ekstrim, nah itu kita bisa profit taking. Tapi kalau dia naiknya pelan-pelannya diatur supaya tidak ekstrim, orang-orang tidak FOMO untuk buy, maka dia bisa naik pelan-pelan ke atas. Oke. Setelah itu kita akan lihat Star Channel. Ini adalah rotasi bintang, Bapak Ibu, pergerakan relatif sektoral yang bergerak relatif terhadap pusat rotasinya adalah komposit. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana 11 sektor bergerak secara rotasi dengan kalimat relatif ya. Jadi membahas ini Bapak Ibu sekali lagi harus pakai kalimat relatif. Misalnya non cyclical secara relatif
terhadap komposit bergerak melemah di zona pendek. Maaf begitu. Jadi dia relatif tergantung pusat rotasinya. Tekno bergerak melemah Bapak Ibu, infra bergerak melemah. Cyclical ini lumayan ada penguatan. Kesehatan berbalik melemah karena ininya menguat ya Bapak Ibu, kompositnya relatif juga menguat. Jadi mereka relatif beberapa saham melemah. Yang relatif menguat saat komposit menguat adalah ADX-Tran ya. Di situ dia bagus ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dia bergerak ke sana, bisa dilirik nanti itu sektor ADX-Tran. Tanggalnya udah benar belum ini? Tanggal 22, ya benar ya. Berikutnya akan kita lihat adalah langsung saja ya Bapak Ibu. Langsung saja VPA Weekly Composite. Kita pengen melihat pakai monthly lah ya, mau dekat-dekat akhir bulan. Monthly Composite. Untuk melihat ada targetnya. Kenapa saya mau monthly? Karena pengen menunjukkan adanya target yang ingin kita perhatikan benar-benar. Oke, sinyalnya day move indicate strength. Sampai saat ini untuk bulan Desember ya mau dibilang ada window dressing atau Santarelli sebenarnya sudah mulai dia sejak bulan November. Jadi naiknya tinggi. Kita khawatir nanti kena profit taking ya. Itu saja. Oke, volumenya di atas rata-rata, walaupun kita masih ada 3 hari, volumenya sudah di atas rata-rata, tapi walaupun dia sebenarnya agak sedikit down move. Tunggu 3 hari lah ya. Dia sudah di atas rata-rata, sudah oke. Khawatirnya kalau dia berlanjut nanti mungkin 3 candle untuk break dia 3 candle. Mungkin kalau 3 candle kita mengalami January effect. Yang penting Bapak Ibu lihat 7377 ini harus break dulu nanti. Dimanapun, time frame daily, weekly, dan monthly, target all time high kita adalah 7377. Oke. Oh ya, style trading saya memang top down ya Bapak Ibu. Kita lihat struktur besar, baru ke time frame lebih kecil. Kita lihat VPA, weekly, composite. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat terjadi struktur. Wah, ini weekly-nya ya. Weekly-nya nih rentan koreksi Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau kita lihat begini. Dari pengalaman. Kalau kita lihat dari pengalaman Bapak Ibu, kalau kita punya saham yang terus naik di dekat upper downtian, ini namanya istilahnya ini kan upper downtian. Kalau dia bergerak begini, istilahnya adalah crawling, merangkak. Jadi dia merayap di sepanjang ini. Nanti kalau ada sinyal candle besar, ya, ini kita perlu khawatir supply-nya masuk. Nanti baru turunnya dalam ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Kita kalau lihat di weekly-nya, ini adalah pattern L ya. Saham itu bergerak kita harus thinking in wave ya Bapak Ibu. Saham itu bergerak tidak pernah naik terus gitu. Pasti dia bergerak naik, turun, naik, turun. Ya walaupun dia kecil gini naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nggak ada yang bergerak. Kalau turun juga dia zigzag gitu ya. Ini namanya zigzag. Oke. Nah, yang perlu kita lihat adalah pattern L. Ini adalah high saat ini ya. Nah, saham itu tidak pernah naik terus sampai akhir market ya, akhir dunia lah, tidak ada. Pasti dia naik ya, terus greedy nanti dia turun lagi. Ini adalah wave-nya ya, ini naik lagi ke atas. Nah, yang kita tunggu kalau dia mau break all time high adalah low high. Dia harus ada high low-nya yang signifikan. Semakin naik tingginya, semakin dalam retracement-nya. Baru di sini disebut dengan higher high. Nah, pattern ini wajib ada ya, dan biasanya memang ada, strukturnya memang bergerak seperti itu, market bergerak low high. Nah, kalau sudah terlalu tinggi akan memancing supply masuk. Kalau udah ekstrim mungkin atau dia touch di sini 7.300 sekian itu, mungkin saja dia supply-nya masuk, turun ke bawah. Nah, kita bisa juga ikut jualan lalu kita buyback lagi. Mungkin dia akan turun ke upper downtrend yang di break ini. Ya, kayak seperti itu. Nanti dia bisa naik lagi. Kalau ini tidak terbentuk pullback ini, maka kenaikannya ini berbahaya ya, karena dia menyalahi sunatullah ya gitu, menyalahi hukum alam. Hukum alamnya harus ada koreksi untuk naik lagi, itu namanya wave ya. Begitu. Oke. Kita tahu kira-kira apa yang kita tunggu, bahwa kita tunggu koreksinya. Nah, ini rentan Bapak Ibu karena di atas ini adalah zona supply. Oke, sinyalnya tidak ada. Volumenya untuk Jumat ini, minggu ini rendah sekali dari volume ya. Value-nya mungkin tinggi karena dia banyak beli di BBCA, saham-saham yang harganya jauh lebih besar daripada misalnya dibandingkan membeli
misalnya 1 triliun di BBCA, jumlah lembarnya berbeda dengan beli 1 triliun saham GoTo di harga 90. Misalnya ya, lembarnya beda. Jadi volume ininya berbeda. Oke, jadi volumenya dia di bawah rata-rata. Apakah sudah pada berlibur? Itu nanti perlu diperhatikannya. Jadi nanti yang kita cari adalah terjadi koreksi sangat dalam, volumenya menghilang. Itu volumenya lebih kecil ya. Itu yang kita cari. Oke. Maaf ya, saya agak santai karena ini kan liburnya panjang. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau nontonnya di stop, di pause juga tidak apa-apa. Oke, kita lihat sekarang VBP-nya dulu. Kita selesaikan weekly-nya dulu. Karena saya mau menunjukkan supply-nya. Jadi supply kita ada di sini nih. Ini adalah supply zone ya. Supply zone merah. Jadi sell mother candle tuh ini. Jadi ini nanti 7.300 sekian. Ini adalah zona supply. Jadi kalau supply-nya bisa diabsorb aman, tapi kalau naik ke atas ternyata yang nyangkut itu turun ke bawah, dia akan exit, maka supply meningkat, kita bisa turun ke bawah. Nanti kita akan pullback. Pullback tadi di upper downtrend bisa ya, di sini pullback buy on weakness-nya. Dari sini buy on weakness, atau kalau turun dalam masih bisa nih. Ini adalah demand di weekly, jadi banyak demand-nya. Kita lihat terus saja ya. Kenaikannya sudah kehilangan volume, ini berhati-hati kalau berdasarkan mazhab volume price analysis. Harusnya kenaikan itu divalidasi oleh volume, ternyata volumenya hilang. Oke, kita lihat dengan VPA Composite. Oke, di daily-nya sudah sinyal no demand. Berhati-hati, betul. Dia sudah naik dengan volume yang hilang. Kalau bisa sell on strength, kita mulai sell on strength deh Bapak Ibu ya. Karena ini dia naik ke atas, tapi volumenya. Ini kita penjelas analisa saya berdasarkan mazhab disebut dengan volume price analysis. Sudah ada tutorialnya, atau Bapak Ibu kalau ada rezeki nanti ikut workshopnya. Ini terjadi ya, price discount everything, ya faktanya price-nya naik, tapi volume. Nah, volume harus valid, ternyata volumenya tidak valid. Ya, rentan untuk turun ya Bapak Ibu, rentan untuk turun. Jadi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, berhati-hati karena sahamnya naik, volumenya turun. Ini berbahaya ya. No demand in uptrend, sign of weakness. Perhatikan saham-saham Bapak Ibu ya. Jadi kompositnya begini bentuknya. Spread-nya juga kecil ya. Oke, ini ada gap. Ada gap. Oke, coba kita cek benar bagaimana gapnya. VBP, bukan, pakai evol. Kalau mau ngecek gap, evol composite. Ya, ini gap ya Bapak Ibu. Di sini masih ada gap. Ya, di situ ada gap ya. Oke. Secara teori gap biasanya akan tutup. Nah, sekarang kita akan lihat pembahasan sahamnya ya. Jadi alertnya apa saja tadi. Baik Bapak Ibu, kini ada 2 saham yang alert ya. Jadi kita akan bahas salah satu detail, nanti kita akan analisa singkat sisanya karena waktunya. LPPF dan MTEL Bapak Ibu, apapun beritanya, price discount everything, kalau lihat di sini ya sama saja, mereka juga keluar di saham ledakan volume. Pilih mana ya? Pilih mana? Kita lihat tadi rekom keluarnya di mana ya. Jadi kalau udah begini bingung aja nih saya mau melakukan analisa, sebenarnya sama saja. LPPF ada di BDT. Oke, kita bahas LPPF ya, karena LPPF MTEL, di mana muncul LPPF, jadi itu keluar MTEL. Oke. Saya tidak punya LPPF, jadi analisanya benar-benar clean ya Bapak Ibu. Saya tidak punya tendensi karena memang belum jadi juga tidak ada istilah terpengaruh bias oleh personal intention. Karena dia keluar alert aja dan saya akan sharing bagaimana secara price discount everything volume validate. Baik. Apa yang kita lakukan pertama dalam melakukan analisa sahamnya, tentu kita cek alert, cek itu, kita lihat dulu dengan Spido. Jadi Bapak Ibu ketikkan Spido, nama sahamnya adalah LPPF. Kita lihat ya, apakah ini bisa kita beli. Oke.
LPPF dari speedometer dia berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply seperti biasa ya, karena dia belum ekstrim. Kalau ekstrim baru berbahaya untuk penutupan tanggal 22. Walaupun naiknya kencang, walaupun kelihatannya ada supply yang masuk, profit taking, tapi saat ini speedometernya berada di zona grid. Bapak Ibu, selain pembahasannya adalah price volume analysis ya, volume price analysis. Jadi Bapak Ibu perlu juga melihat sentimen lain. Ini mereka ada RUPS ya kalau tidak salah, ada pergantian direksi dan sebagainya. Apakah itu ada hubungannya? Saya tidak paham. Maksudnya perlu dilakukan analisa detail, tapi kita lihat aja lah. Price, discount, everything, volume valid. Apa kata price, apa kata volume. Jadi simple ya, jadi objektif. Sekarang kita lihat dengan star berikutnya, Bapak Ibu ketik star LPPF. Bagaimana rotasi bintangnya relatif terhadap komposit? Ini adalah rotasi bintang. Bapak Ibu bisa lihat di sini sahamnya LPPF, datanya daily. Penutupan tanggal 22 bergerak relatif, LPPF secara relatif konsisten ya Bapak Ibu. Mau IHSG naik juga, dia tetap bergerak outperform. Ini masalahnya ini selain outperform secara relatif, LPPF bergerak konsisten sejajar dengan garis ini. Jadi garis diagonal ini dia merupakan, kalau sejajar dengan itu merupakan resultante maksimum. Dia 45 derajat, jadi power price bergerak menguat, momentum juga bergerak menguat ya. Jadi 45 derajat itu adalah maksimum resultan. Sementara cyclical juga ikut menguat, Bapak Ibu. Ini selaras mereka. Oke, jadi berapa hari ini, berapa minggu mereka bergerak menguat. Bahkan tidak singgah lewat hope, langsung panik masuk ke grid ya. Ini keren ini saham. Kita lihat dulu apakah nanti kita lihat itu. Sekarang kita lihat weekly-nya. VPA weekly. Bagaimana weekly-nya? VPA weekly LPPF. Jadi ketik seperti ini, kita lihat weekly-nya. Tentu salah. W star LPPF. Nah, kita lihat. Salah ya. Kita masih di rotasi bintang. Nah, weekly-nya juga bagus Bapak Ibu. Mau ngomong apa lagi kita kalau faktanya seperti itu? Secara relatif terhadap komposit datanya weekly, LPPF matahari bergerak ya, dia panik di sini, pertanda di paniknya mulai hilang, dia ngepot ya, baru masuk ke sana. Setelah berhasil masuk ke segitiga, dia lari kencang. Jadi dari 2 minggu lalu sebenarnya kita bisa mengintai saham LPPF. Jadi ini pergerakan relatif terhadap komposit. Komposit bergerak, LPPF bergerak, dia bergerak masuk ke segitiga ini. Bapak Ibu bisa tonton teorinya nanti. Ini disebut dengan segera habislah panik, terbitlah hope. Ya, jadi kalau kita beli sudah di grid, rentan untuk profit taking, tapi kita beli saat dia panik-paniknya, di weekly menjadi acuan kita, bottoming-nya bagus sekali. Dia mungkin kalau bergerak terus menguat di sini bisa bergerak ke atas. Nah, ini kalau kita beli di bottoming, profit taking-nya bisa jauh ya. Jadi secara secara data, secara chart relatif, rotasi bintang, dia bergerak dari panik menuju hope, mungkin bahkan menuju grid. Kalau weekly-nya ya, kalau daily-nya sudah langsung masuk ke grid. Itu kita sekarang lihat dengan sekarang kita ganti nih, pusat rotasinya kita ganti dengan sektor cyclical dengan star S LPPF ya. Jadi kita mau lihat star S2 sektornya ya. Kita mau lihat sektor 2. Dari mana sektor 2 Bapak Ibu cek sini. LPPF ada tanda 2. Nah, yang larinya kencang adalah ERA. Dari ini pusat rotasinya sudah cyclical, LPPF mirip ya, mirip dengan itu. LPPF-nya di sini kuat, MAPI juga bergerak menguat relatif terhadap sektoralnya. SMA ACES ini mulai Bapak Ibu bergerak di bawah ya. Kalau ERA sudah naik kencang berarti secara relatif ACES juga, tapi relatifnya terhadap cyclical. Jadi bisa dilihat. Saya prefernya adalah kalau dengan aktualnya dengan sektornya ya, sesama dia. Karena kadang-kadang kita nggak fair juga membandingkan LPPF dengan pergerakan BBCA. Ya, atau komposit yang bobotnya saham-saham yang bobot besar dibandingkan LPPF atau bandingkan dengan ERA. Oke, itu dia. Sekarang kita akan lihat saham-saham yang alert, yaitu LPPF dan MTEL dengan volatility map-nya. Kita cek di sini adalah perintahnya adalah portfolio volatility map, PVM. Sahamnya apa saja? LPPF, spasi, MTEL. Nah, kita mau lihat dalam setahun pergerakan mereka seperti apa.
spasi MTEL. Agak slow saya Bapak Ibu karena libur. Bapak Ibu juga masih bisa menonton ini sampai hari Selasa kita liburannya. Composite, MTEL, LPPF. LPPF ini average dari return-nya sudah minus dalam Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bottoming. Sementara MTEL dia sudah positif ya Bapak Ibu, sudah bergerak naik, artinya dia dalam setahun nggak kemana-mana nih sahamnya ternyata. Dia masih di bawah, dua-duanya masih di bawah composite. Composite-nya sudah positif year 12 bulan ya Bapak Ibu. Belum year to date, hampir-hampir lah 12 bulan trailing month. Oke, LPP paling volatile juga paling jelek dia. Menjerit mungkinnya yang beli setahun lalu di LPPF karena minusnya sudah dalam tiap hari dari average-nya tiap hari ya, dia kalau dirata-ratakan tiap hari itu hampir 0,9-an ya, minus tiap hari, luar biasa. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana korelasi mereka dengan PCM, LPPF, spasi MTEL. Nah, ini korelasi mereka. Apakah kita bisa beli MTEL, juga bisa beli, tambah lah ya. Tadi Excel ya, karena di itu. Karena kalau Rekom, kita lihat Rekom Bapak Ibu, kenapa saya perlu tambah satu. Ini Excel, ada Golden Cross Excel, kita tambah aja. Atau apa? MMIX. Ini ada MMIX. Excel MMIX lah ya. Kita lihat, jangan, MMIX itu baru IPO dia. Kita lihat sekarang adalah PCM, MM, Excel. Kenapa Excel? Itunya Golden Cross. Excel, spasi, LPPF, MTEL. Oke, saya akan perbaiki ya codingnya supaya cukup dua saja. Lihat, kita mau lihat LPPF dan MTEL. Jadi saat ini Bapak Ibu kalau sudah punya MTEL masih boleh beli LPPF. Ya, jadi enak nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau korelasi mereka tidak terlalu tinggi, bergerak cukup independen. Termasuk Excel juga Bapak Ibu boleh nih Bapak Ibu beli kalau punya Excel, punya LPPF, punya MTEL dan portofolionya aman dia karena korelasinya tidak tinggi. Teorinya ada, saya ajarkan di dalam workshop. Namanya adalah portfolio risk exposure. Jadi dalam portofolio kita kalau bisa jangan korelasinya yang tinggi, itu berbahaya. Kalau naik semua, kalau turun berdarah-darah, itu merah semua. Sekarang kita akan masuk pembahasan LPPF. Apa yang kita lakukan dalam pembahasan sahamnya, kita cek dengan alert LPPF. Bapak Ibu ketik ya. Jadi alert LPPF ini mengecek apakah dia fresh atau tidak. Nah, ini LPPF Bapak Ibu sebelumnya terakhir dia ada alert di tanggal 20 Oktober. Nah, setelah itu dia senyap, tidak ada kegiatan apa-apa atau bahkan turun hingga tidak ada rekomendasi dari Big Data Analysis. Nah, sekarang muncul lagi nih tanggal 22. Artinya dia fresh, ini baru muncul. Nah, kita baru amati, kalaupun mau masuk jangan full power. Karena mungkin dia saling climax, baru ada perlawanannya untuk stopping. Artinya awal-awal bottoming. Di weekly tadi bagus, kita nanti lihat chart weekly-nya. Oke, nah kita lihat berikutnya dengan Speedo LPPF. Bagaimana rotasi speedometernya LPPF? Dia grid ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah lakukan apa belum ya? Kadang-kadang error juga nih. Oh sudah ya? Sudah. Yang kita belum tadi composite kali ya? Lupa composite. Nggak apa-apa. Kita Speedo composite. Oh sama ya grid. Ini composite tadi harusnya itu. Kita lihat dengan SAR sudah. Oh PPA. Kita masuk ke volume price, maaf saya lupa. PPA weekly, monthly dulu lah Bapak Ibu. Monthly LPPF. Karena mau melihat ini, apakah sudah bottoming atau belum untuk LPPF. Oke. Oke, dia mungkin bottoming Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah strukturnya adalah marking up. Jadi pada tahun 2012, 2013 LPPF ini luar biasa. Dia disebut dengan fase marking up. Yang belinya profitnya sampai tinggi sekali sampai 22. Di sini adalah fase distribusi. Ini adalah mungkin uptrust bar. Kalau di weekly-nya the best time for selling, second chance to buy, baru dia turun. Ini adalah marking down.
Nonton dulu ya Bapak Ibu tutorial tentang volume price analysis. Di sini ada, nanti saya masukkan linknya lah. Nah, sini selling climax, bottoming ya. Di sini selling climax, bottoming, bla 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 bla. Untuk weekly-nya dia sudah the best time for buying. Lalu dia turun lagi. Sepanjang ini atau sepanjang ini kita bisa sebut dengan mungkin terjadi fase accumulation. Di monthly-nya ya Bapak Ibu. Nanti kita main di lihat dari weekly-nya. Tapi struktur besarnya sudah terbentuk. Ya Bapak Ibu, biasanya tidak mungkin lagi dia akan naik ke harga 24.000 ya, karena saya jelaskan di dalam workshop. Nanti yang terkait itu lebih detail ada di workshop, Bapak Ibu bisa ikutin. Nah, sini dia turun, selagi dia tidak close di bawah paling low ini aman ya Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang dia strukturnya main di struktur ini. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Sekarang kita lihat dia strukturnya lagi. Bedanya apa? Nah, nanti kita lihat. Kalau di monthly-nya sesuatu terjadi di sini, volume yang sangat besar. Oke, itu struktur monthly. Kita lihat VPA, weekly, LPPF. Ada yang bilang LPPF negatif, ada yang bilang apapun, ya boleh-boleh saja, tapi saya yang penting profit dalam trading ya. Oke, jadi setelah sini tadi kita lihat ini adalah accumulation, ini adalah marking up. Artinya Wyckoff structure atau volume price analysis itu bisa bermain di time frame apa saja. Tadi monthly, sekarang ke weekly ya. Ini weekly, sinyalnya ada di sini. Strength sini returning, demo indicate strength. Kita lanjutkan, ini marking up, di sini akumulasi, ini adalah distribusi. Di sini ya. Mungkin ini the best time for selling. The best time for selling, ini adalah second chance to sell. Mungkin ini kesempatan kedua, ini kesempatan ketiga to sell. Baru ini adalah marking down. Fase E. Nah, mungkin dia akan akumulasi lagi ya. Mungkin karena sini ada zona demand di sini. Dia sudah masuk ke bawah. Ini ada gap ya. Selling climax, auto reaction, dia akan turun, secondary test, bla 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 bla. Mungkin dia butuh 2 bulan baru dia naik lagi ke atas. Asal dia tidak close di bawah 1530. Jadi stop loss kita kalau momen di weekly tadi, karena rotasi bintangnya kan weekly. Kita stop loss-nya jelas sekali, 1530 kurang 2 tick, sama dengan 15 berapa? 20. Ya, nanti dicek lagi. Stop loss-nya 2 tick di bawah ini, wajib. Jadi nanti mungkin dia masih turun, masih kemana-mana. Oke. Target kita tidak bisa jauh-jauh Bapak Ibu, karena ini ada sell mother candle, ini ada gap ya. Jadi maksimum targetnya di sini 5.400 sekian ya. Nah, di sini ya. Karena ini ada gap juga weekly-nya. Di sini ada gap. Jadi strukturnya sudah mau bottoming ya. Kita mungkin masih butuh berapa 1 2 bulan, 3 bulan ada fase akumulasi lagi. Masalahnya di mana? Masalahnya kita belum melihat volume ya. Jadi volumenya harus sebesar ini untuk dia naik. Nah, ini volumenya belum. Jadi sabar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau beli, mungkin beli 1 lot, 2 lot, 3 lot saja, jangan banyak-banyak, karena dia belum tampak besar di weekly-nya. Ya, price discount everything, volumenya ini belum gitu. Ya, sekarang kalaupun berarti saya analisa, saya masih punya waktu lah untuk beli. Kalau dia naik, biarkan dulu. Nanti kita akan tunggu dia sign of weakness. Kita lihat VPA, LPPF. Sekarang kita lihat daily-nya. Udah 43 menit. Udah lama nih. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat daily-nya. Jadi tadi targetnya kan baru. Ini jauh nih targetnya Bapak Ibu. Sini sempat ada trading plan di mana ya di sini. Tapi kena stop loss mungkin ya. Oke, ini ada gap Bapak Ibu. Sekarang dia kelihatan. Ini ada selling climax ya. Di sini dia tes lagi, berarti selling climax-nya di sini. Masih awal Bapak Ibu. Nanti ini dia masih bisa turun, bisa kemana-mana ya, bisa kemana panjang ke atas. Jadi kita bisa beli sepanjang ini. Kalau dia turun ke bawah kita buy. Oke, di sini ada banyak gap. Kalau mau main cepat juga bisa. Kalau mau main cepat targetnya bisa di 2800 ini. Ini ada target sell karena ada sell mother candle. Tapi kalau mau jual di sini bisa 20%, lalu naik lagi ke atas, mungkin jual di sini 20% gitu, jual lagi ke atas. Jadi bisa multiple target. Profit taking-nya bisa di sana. Selain itu bisa naik trend plan. Karena di sini banyak gap-gapnya. Oke.
Yang menarik Bapak Ibu, si selling gap dia turun ya, downtrend, tapi ini lihat ke atas. Di sini akhirnya kita ada punya sinyal, volume ledakan volume. Dia sinyalnya boom ya gitu, boom. Tapi ini mungkin fase akumulasi masih ada. Jadi kalau dia turun kita masih bisa buy, mudah-mudahan dia kasih harga lebih murah. Karena ini supply-nya kan banyak. Dia naik, yang nyangkut itu coba keluar. Nanti kita lihat pakai chart VBP di mana yang nyangkutnya banyak berada. Kita lihat evol dulu untuk memastikan gap-nya. Kita mau pasang stop loss. Iya, ini gap. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya untuk target besarnya. Ini stop loss, ini gap. Ada 2 gap ya. Oke, berhati-hati kalau gap. Sekarang kita lihat ini. Ini volume yang besar disebut dengan power box. Oke, power box kita cari swing terdekat. Di sini. Ya, ini besar, dia break high. Dia break juga ini, kita cari swing antara ini ke sini. Berarti di sini. Berarti stop loss-nya 1520 mungkin ya. Ini kan di bawahnya 1530. Kita stop loss-nya di sini. Jadi kalau dia turun, kita bisa beli nih. Turun, kita buy sampai kena stop loss. Oke, lalu kita lihat VBP weekly LPPF. Apapun beritanya ya Bapak Ibu, kan dia break. Apapun beritanya itu kita beli harga yang murah ini Bapak Ibu. Dibanding orang yang beli di harga 6.000 maksudnya. Apapun itu, maksudnya strukturnya sudah terbentuk. Kita jelaskan kenapa kemarin susah naiknya, ya dia sudah naik. Ini adalah zona supply ya, karena dia turun ke bawah. Ini juga supply. Rally base rally di sini tes dia turun supply. Ini ada juga sekarang menjadi supply. Mungkin supply dan demand-nya ada di situ, supply and demand. Dia coba naik Bapak Ibu, kena daerah sini. Ini adalah supply yang terbesar. Jadi dia naik, supply-nya masuk, tekan lagi ke bawah. Nah, demand-nya di mana? Di sini nanti kita lihat di daily-nya ya. Di situ kita akan buy. Oke, kita lihat VBP LPPF untuk daily. Oke, kalau di daily ya target Bapak Ibu kalau mau jualan mulai dari sini bisa momen cepat dari sini sampai ke atas itu bisa sell on strength ya. Ini karena ini adalah supply. Lihat sekarang ini adalah supply and demand. Di sini ada demand-nya Bapak Ibu, ini demand. Ini masuk nih dia. Sekarang supply ya. Karena dia harga di bawah, close dia di atas. Ini yang ini panjang ini adalah demand. Jadi kalau dia turun ke sini Bapak Ibu, ini kita buy. Karena ini zona demand semua. Jadi orang beli di sini saat ini positif. Jadi kalau dia sudah terlanjur naik, nggak sempat buy, dia akan tunggu koreksi dulu. Jadi di sini Bapak Ibu sepanjang ini adalah zona kita buy on weakness. Stop loss-nya kan dekat ya, 1520-an gitu pasang stop loss-nya. Ini kan menarik ini. Supply-nya memang masuk, bahkan doanya adalah LPPF turun supaya order kita dimakan. Tapi kalau dia turunnya kebablasan, kita exit. Begitu plan-nya. Wave. Kita lihat. Bottoming-nya, ya ini yang ini sudah valid ya, karena di sini sudah membentuk. Dia buat low, tapi tidak lebih low. Nggak tahu nih yang mana lebih low ya. Ya, mudah-mudahan sudah terjadi mau mendekati perubahan wave ini. Jadi yang Bapak Ibu lihat, jangan hari-hari candle-nya, wave by wave ya, analisa ini adalah analisa wave by wave. Jangan lihat, Pak ini kemarin belum berubah wave-nya, ya bisa aja berubah lagi, tapi wave yang terakhir, yang ini sudah tidak mungkin berubah. Oke, kemarin hajar kanan, hajar kirinya besar, mungkin orang profit taking nih, sudah naik terus dihajar kiri. Oke, sekarang kita lihat DOM LPPF, dominasi rasio untuk LPPF, bagaimana, apakah LPPF kalau kita lihat Bapak Ibu asingnya kemarin kecil saja dalam 5 hari dan 6% cuman dalam 20 hari 12%, tapi dalam 50 hari mereka 17%. Jadi paling besar itu adalah dalam 50 hari terakhir. Kan kita lihat bagaimana sih foreign flow-nya asingnya dengan perintahnya PIF LPPF. Dalam ternyata asingnya net sell terus. Ya, asingnya net sell terus sampai hari ini asing net buy. Net sell, sekali-sekali net buy, hari ini tidak net buy, kecil saja.
Oke, tidak apa-apa. Jadi besok Bapak Ibu, kalau dia bergerak turun ke satu, kemana ini? Satu, ya di sinilah Bapak Ibu. Jadi stop loss kita kan batasannya ini nih, 1530 kurang 2 tik. Jadi kalau udah turun ke sini, ke sini, ke sini, di bawah 1622, 20 ya. 620 di sini nih beli banyak ya, sampai kena stop loss. Jadi belinya piramida Bapak Ibu. Mungkin beli satu lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot. Jadi kalau turun ke bawah LPPF ini mudah-mudahan risknya kecil. Oke, kita sekarang lihat tren aja langsung. Karena waktunya lewat ya. Oke, under value kata dia Bapak Ibu untuk Q3, nggak tahu ini benar atau tidak. Zona-zona buy kita adalah ranging ini ya Bapak Ibu. Dia tertahan ke atas. Kalaupun naik tertinggi, kita di 2840 itu jual profit taking dulu lah. Mungkin 20% atau 30%. Atau di sini nih, 2600 sudah bisa profit taking dulu. Oke, sekarang kita lihat PWS, LPPF. Accumulation dan strong dia, buy-nya ada 2, yaitu sinyal buy-nya ada 2 di ADX. Ini sudah sinyal buy, sambil mudah-mudahan dia naik ke atas, kita menunggu terbentuk ini. Jadi santai, agak santai kita menunggu ini. Kalau ini sudah muncul nanti di sini Bapak Ibu, kita agresif. Buying pressure-nya besar dibanding selling pressure, walaupun ada profit taking, jadi jangan khawatir ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk saham LPPS. Sekarang kita lanjut dengan MTEL, alert MTEL. Bapak Ibu untuk MTEL silahkan diikuti step by step-nya tadi. MTEL ini, dia tidak fresh ya, mulai tanggal 9 November dia sudah alert terus nih. Kita lihat dengan Speedo. Silahkan lanjutkan analisanya secara detail, mirip dengan LPPF tadi. Grid artinya demand lebih besar pada supply. Kita lihat star MTEL, nanti Bapak Ibu MTEL-nya silahkan cek weekly-nya. MTEL melemah dia fear supply masuk hari ini berbalik. Nah silahkan cek weekly, karena kalau udah berputar-putar gini sangat volatile, lihat di weekly-nya ya. Kita lihat dengan VPA, weekly MTEL. Kita untuk chartnya kita lihat. Jadi kalau MTEL ini di bawah beli, di atas jual, beli, jual, beli, jual. Nah, ini dekat-dekat profit taking mungkin. Karena cycle-nya seperti itu ya. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di atas, beli di sini lagi, jual di atas, beli lagi di atas. Dia selalu membentuk new low. Nah, gitu. Jadi kalau mau profit taking sekitar 770 sampai mungkin 800 bisa juga ini. Yang penting profit dulu, tapi jangan jual semuanya. Takut dia sudah selesai dia trennya. Mengapa saya katakan begitu? Tidak ada yang signifikan ya, dari perubahan pattern ini tidak ada signifikan. Lihat volumenya, tidak signifikan Bapak Ibu ya. Patternnya sama-sama aja. Oke, tapi kita lihat daily-nya. Nah, untuk dekapnya Bapak Ibu lihatlah tadi dengan chart yang tadi ya. Selengkap LPPF tadi analisanya. Ini naik ke atas. Ya, hari ini ledakan volume, tapi kalau kita lihat sepanjang ini bergerak naik turun, volumenya sama-sama saja. Tidak ada yang terlalu signifikan. Dia naik ke atas, ini ada zona supply, dia masuk ke bawah. Silakan lanjutkan untuk MTEL Bapak Ibu kalau punya MTEL bisa dianalisa lebih detail. Itu saja aftermarket close untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu besok ya, besok atau 2 hari lagi atau sebelum market buka untuk weekly analysis. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk voting sahamnya ya. Voting untuk ini, untuk weekly. Untuk weekly Bapak Ibu bisa ya join ke Telegram channelnya, Deep Learning Channel di sini ada ya. Di voting saja nih Bapak Ibu untuk saham-saham yang minggu lalu kita akan analisa berdasarkan data regional. Baru 68 orang, mudah-mudahan Senin atau Selasa kita akan lakukan analisanya. Begitu saja, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.